Assalamualaikum semuanya, ahlan wassalam di channel Hidayah Official. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang dahsyatnya detik-detik dicabutnya ruh manusia saat sakaratul maut. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah islami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sepenggalan ayat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang kematian. Ayat tersebut memberitahu bahwa kita adalah milik Allah SWT yang kelak juga akan kembali kepadanya. Proses perjalanan kembali itu sungguh banyak sekali ujian yang harus dilalui. Sakaratul maut merupakan tragedi yang sangat menyakitkan yang akan dialami seluruh manusia. Tubuh badan di saat itu seperti dihimpit, nafas akan keluar dari lubang jarum, dan seperti ditarik dahan berduri yang menyayat. Bahkan Rasulullah SAW juga merasakan sakit yang amat berat saat ruh beliau dicabut. Padahal pencabutan ruh beliau sudah ringan termasuknya. Setiap orang beriman, orang kafir atau ahli maksiat kelak akan mengalami nasib yang berbeda saat dicabutnya ruh mereka. Dan setiap amal mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Ketika orang-orang kafir dan ahli maksiat akan mati, maka datanglah malaikat maut dari langit dengan wajah yang buruk dan sungguh menakutkan. Penampilan malaikat maut waktu itu pasti akan membuat orang-orang kafir dan suka bermaksiat ketakutan. Malaikat maut mereka datang dengan wajah hitam menyeramkan. Malaikat itu datang dengan membawa minyak dan kain kafan dari neraka. Perilaku mereka datang dengan kasar dan tidak memakai sopan santun. Setelah malaikat sampai di rumah atau di tempat keberadaan orang yang akan mati, kemudian mereka lalu berjalan mendekati orang itu. Malaikat lalu duduk di sisi dekat dengan kepala orang itu. Dengan kasar dan bentakannya, malaikat maut lalu berkata dengan kerasnya kepada orang kafir atau ahli maksiat itu, "Hei badan yang kotor, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah." Kemudian dengan sadisnya, ruh orang kafir itu dicabut malaikat maut dengan kasar sehingga lepas dari badannya. Di waktu itu, ruh orang-orang kufur mencoba hendak kabur melarikan diri. Namun malaikat langsung sigap mencabutnya dengan sadis. Pencabutan ruh orang-orang kufur dan ahli maksiat itu rasanya bagaikan menarik besi berduri dari daging panggang. Coba kita renungkan, proses penarikan tusuk berduri yang terbuat dari besi tentulah sangat sulit dilakukan kecuali dengan usaha yang ekstra. Begitulah kejamnya si malaikat maut mencabut paksa ruh kotor itu dengan tanpa belas kasih. Setelah pencabutan ruh, maka malaikat lalu membungkus ruh orang itu dengan kain kafan dari neraka. Namun anehnya, justru ruh itu bertambah kotor lagi. Lebih menjijikannya lagi, ruh orang kufur itu lalu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Peristiwa ini terjadi disebabkan akibat kekufuran dan perbuatan-perbuatan buruk mereka selama hidup dahulu. Itulah balasan keras untuk orang-orang yang dulunya mendurhakai Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Setelah itu, roh itu kemudian dibawa ke langit. Namun sayang, sesampainya di sana, roh itu ditolak, tidak dihormati, dan dilarang masuk. Pintu-pintu langit ditutup untuknya, karena hanya akan dimasuki oleh orang-orang takwa, suci, dan mempunyai iman. Para malaikat yang berada di langit dan bumi juga mengutuk keras ruh kotor itu dari orang kufur itu. Allah SWT lalu memerintahkan untuk mencatat nama orang itu dalam sijil. Kemudian setelah itu dilemparkanlah ruh itu dari ketinggian langit menuju jasadnya di bumi. Adapun orang-orang beriman ketika hendak wafat, maka mereka akan didatangi para malaikat berpenampilan indah dari langit. Malaikat datang dengan wajah berseri dan menggunakan kostum yang sungguh indah. Malaikat datang dengan membawa minyak wangi yang harum sekali dan juga membawa kain kafan terbaik dari surga.
Malaikat kemudian mendekati tubuh orang mukmin, tepatnya di sisi kepala sang mukmin. Kemudian dengan lemah lembutnya, malaikat berkata kepada ruh orang mukmin, "Hai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju Tuhanmu dalam kondisi ridho dan diridhoi." Maka ruh tidak bisa menolak perintah itu. Dengan pelan-pelan, roh itu keluar dalam kondisi bersih. Malaikat yang ada di langit waktu itu membuka pintu langit selebar-lebarnya. Mereka juga mendoakan agar ruh mukmin itu segera diangkat ke langit. Setelah ruh mukmin sudah berhasil keluar, malaikat lalu meletakkan ruh itu pada kain kafan dari surga dan memberinya wangi-wangian yang super harum sekali. Bau wangi ruh orang mukmin itu sungguh memenuhi seluruh jagat bumi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Aroma wangi itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di bumi." Hal ini disebabkan karena roh itu selalu diharumkan dengan amal soleh dan keimanan ketika ia masih hidup di dunia dulu. Bahkan ajaibnya lagi, bau wangi roh itu bisa dicium juga oleh orang-orang soleh. Setelah itu, malaikat lalu membawa ruh mukmin itu menuju ke langit. Setelah sampai di sana, roh itu disambut hormat oleh seluruh malaikat. Roh itu dipersilakan masuk ke pintu langit. Ruh mukmin kemudian dibawa hingga langit ketujuh. Setelah sampai di sana, Allah lalu memerintahkan untuk menulis nama hamba mukmin itu di Illiyin. Setelah itu, maka ruh orang beriman dan soleh itu kemudian dikembalikan lagi ke bumi untuk dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Subhanallah walhamdulillah. Semoga kita semua meninggal dunia dalam kondisi beriman kepada Allah SWT, sehingga ruh kita bisa mendapatkan perlakuan terbaik dari Allah SWT. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.